Selamat pagi. Suara Ibu kedengeran jelas? Pagi, Bu. Ya, selamat pagi, Fuad. Suara Ibu kedengeran jelas nggak ya? Bisa infokan? Jelas, Bu. Dengeran, Bu. Oke. Kita tunggu 1 menit lagi. Gimana tadi mengerjakan post testnya? Bisa? Ada kesulitan? Tidak ada kesulitan. Ibu lihat nilainya juga bagus-bagus. Jadi memang Ibu sengaja nge-share-nya tadi malam supaya kalian ada persiapan belajar. Kalau misal dadakan, takutnya kalian lupa, jadi belum review materinya, gitu ya. Oke, yang izin menyalakan kamera, laporannya sudah Ibu baca. Oke, nggak apa-apa, Howard. Howard lagi sakit apa? Enak badan, Bu. Enak badan ya? Oke, sudah izin ke Walas ya? Sama Sudah, Hansen Bu. juga izin ya? Oke, nggak apa-apa yang izin. Nah, silahkan kalian menggunakan ketika join, menggunakan nama asli kalian ya, nama lengkap kalian, karena beberapa waktu ini Ibu pernah dengar ada laporan kalau ada bukan anak kelas 10 yang join di Zoom. Ya, jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, silahkan gunakan nama lengkap kalian yang lengkap, ya. Oke, untuk Farel silahkan kalau mau izin ke toilet. Oke. Kita langsung mulai saja bahas materi selanjutnya. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai materi klasifikasi. Coba Ibu share screen dulu. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. PPT-nya apakah sudah tertampil di depan? Kelihatan? Halo, PPT-nya sudah ketampil? Oke, coba Ibu tampilkan lagi. Sekarang sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Oke. Ya, kalau gitu, ini tentunya materi ini pas banget ya, saat ini lagi masa pandemi virus, jadi kita bisa belajar lebih banyak lagi mengenai virus. Oke, Ibu minta tolong nanti sama ketua atau sekretaris masing-masing kelas untuk melaporkan temannya yang tidak masuk atau ikut Zoom ya. Jadi nanti akan Ibu absen untuk ketua kelas atau sekretaris yang biasanya ngecek temennya, nanti bisa Ibu minta tolong bantu ngecek temennya yang nggak join, siapa aja. Nanti bisa ditulis di kolom chat, gitu ya. Oke, kita langsung mulai saja. Hari ini kita akan membahas mengenai virus. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini PPT-nya juga sudah Ibu share ya di GC. Kita akan menonton video sebentar ya, untuk gambaran saja. Apa saja yang akan kita pelajari mengenai materi virus. Belum kepindah ya slide-nya sebentar. Agak loading. Oke, coba kita tonton dulu videonya. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini.
ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikan. Kalau ke admit ke pause ya. Kita ulang lagi. Gerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang gak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru, akibat sel sehat di sini yang udah gak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini gak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, tadi kita sudah melihat sedikit ya mengenai gambaran virus corona. Nah, kalau kalian amatin tadi, kenapa kok ketika satu virus corona itu masuk ke dalam tubuh, dia bisa berkembang biak di dalam tubuh kita ya? Tadi seperti yang dijelaskan di video tadi. Padahal tadi hanya satu virus, tapi bisa berkembang biak menjadi banyak, bahkan miliaran di dalam tubuh kita. Nah, kira-kira kenapa? Berarti ciri-ciri virus itu, ada yang bisa bantu jawab? Kenapa bisa satu virus itu berkembang biak di dalam tubuh kita? Ya, membelah diri. Oke, menurut Natania membelah diri. Ada lagi? Ya, jadi virus itu sebenarnya dia dapat mereplikasi, ya, mereplikasi atau memperbanyak dirinya. Nah, itu yang akan kita bahas, bagaimana cara virus itu bisa mereplikasi. Dari mulai satu virus bisa berjuta-juta virus. Oke. Nah, coba kalian sudah download PPT yang ini, yang Ibu share di GC. Ini mengenai berita virus.
ya, virus corona. Nah, silakan bisa jadi panduan kalian untuk membaca mengenai virus corona. Nanti bisa dibaca secara mandiri ya, Ibu lanjutkan saja. Nah, kira-kira virus corona itu makhluk hidup atau bukan? Menurut kalian virus itu makhluk hidup bukan ya? Dia termasuk makhluk hidup atau bukan? Nah, kalau kita lihat virus corona itu sebenarnya virus itu sebenarnya ada di tengah-tengah ya, antara makhluk hidup dan tidak hidup. Mau digolongkan ke dalam makhluk hidup, tapi dia tidak memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup. Misalnya bernafas, kemudian tumbuh dan berkembang, ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Nah, di dalam kehidupan ini ada 5 kingdom kan? Ada 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Jamur, kemudian hewan dan tumbuhan. Nah, virus ini tidak termasuk masuk ke dalam 5 kingdom tersebut. Jadi, bisa dikatakan virus itu bukan makhluk hidup. Nah, dengan pengecualian bahwa ketika virus itu berada di menempel atau masuk ke tubuh makhluk hidup atau sel inangnya yang ditumpanginya, seperti misalnya virus corona masuk dalam tubuh kita, nah di situ virus juga dikatakan adalah makhluk hidup, gitu ya. Jadi virus itu sebenarnya dia bukan makhluk hidup tapi juga tidak hidup. Nah, kenapa virus itu bisa hidup di sel inangnya? Sel inang itu adalah tempat yang digunakan untuk nebeng, ya, atau dia biasanya nempel biasanya bisa di tumbuhan, itu bisa di hewan ataupun di manusia. Jadi dia bisa nempel atau masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Nah, disitulah dia membutuhkan sel inang atau tempat yang yang virus gunakan untuk nebeng ini tadi, yang disebut sel inang, untuk memperbanyak diri atau replikasi. Nah, jadi kenapa virus ketika masuk ke dalam tubuh kita itu dapat mereplikasi atau memperbanyak diri, karena dia bisa tumbuh, bisa hidup ketika dia berada di sel yang hidup. Seperti itu. Nah, seperti apa bentuk-bentuk virus itu ada macam-macam. Ya, ada virus HIV, tentunya kalian pernah dengar virus HIV, bentuknya bulat seperti ini. Kemudian ada virus hepatitis, Ebola. Ebola ini virus yang sebelum tenar-tenarnya virus corona, ya. Kemudian ada bakteriophag atau bakteriophag ini adalah virus yang menyerang bakteri. Jadi virus itu juga bisa menggunakan sel inangnya bakteri untuk mereka hidup atau bertahan hidup, ya. Nah, di sini nanti akan kita bahas lagi mengenai bentuk-bentuk virus secara lebih detailnya lagi. Nah, kenapa virus tadi bisa dikatakan makhluk hidup juga? Ketika virus menempel di benda yang hidup, seperti di manusia, dia memiliki susunan materi genetik yang sama seperti manusia. Nah, manusia juga memiliki RNA atau DNA. Keduanya manusia punya RNA dan DNA. Tapi kalau virus itu hanya memiliki salah satu, kalau tidak RNA, yaitu DNA. Hanya salah satu saja. Nah, nih seperti gambar di sini, ini makhluk hidup. Kalau makhluk hidup itu dia memiliki DNA dan RNA untuk mewariskan sifat. Tapi kalau virus dia hanya memiliki DNA saja atau RNA saja. Pilih salah satu ya. Misalnya virus yang menyerang bakteri dia memiliki DNA. Jadi kenapa virus dapat berkembang biak atau memperbanyak diri? Karena di dalam tubuh si virus itu memiliki materi genetik DNA atau RNA ini untuk memperbanyak diri. Jadi sifat yang sama seperti makhluk hidup yang dimiliki virus itu karena dia memiliki DNA atau RNA. Nah, kalau kalian pernah dengar virus ketika menempel di plastik, besi, itu dia tidak akan bertahan hidup. Nah, karena virus itu hanya hidup ketika dia di sel inangnya, gitu ya. Dia bisa bertahan hidup. Jadi dia tidak bisa memperbanyak diri kalau di tempat yang benda mati. Seperti itu. Terjawab ya, virus itu makhluk hidup atau bukan. Kemudian kita lanjut lagi
bisa berganti slide-nya. Nah, ternyata virus itu juga bisa bereproduksi. Nah, kenapa virus juga bisa memperbanyak diri? Karena dia juga bisa bereproduksi. Nah, misalnya kalau di dalam makhluk hidup, itu kita kan terdiri oleh sel. Sel itu ketika dia bertambah banyak, akan membantu proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Tapi kalau virus, dia bereproduksi dengan memperbanyak materi genetik. Materi genetik itu ya RNA atau DNA tadi yang masuk ke dalam sel inang. Misalnya ini sel inangnya bakteri. Nah, virusnya masuk ke dalam sel inang untuk memperbanyak diri. Nah, replikasi virus sendiri, dia itu rajin bermutasi. Nah, kenapa ketika gempar-gemparnya virus corona ini, satu virus bisa merambat atau bahkan menginfeksi banyak orang, ya, karena dia ternyata virus itu rajin bermutasi. Jadi, ketika virus mereplikasi dirinya di dalam organisme hidup, entah itu tumbuhan, hewan, ataupun manusia, mereka dapat menyebabkan penyakit terinfeksi bagi organisme hidupnya. Nah, misalnya ini nih, virus di dalamnya ada materi genetik. Jadi, cara replikasi virus untuk bertambah banyak, itu dia dengan cara mereplikasi dari materi genetik yang ada di dalam virus. Ya, jadi dia bisa bertambah banyak. Nah, sel inang yang ditumpangi virus untuk bertambah banyak itu ada sel bakteri, hewan, tumbuhan, dan manusia. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada dua siklus ya, mekanisme replikasi dari virus. Yang pertama itu ada siklus litik, yaitu dengan cara virusnya menghancurkan sel inang atau sel yang ditumpangi atau sel yang ditebengi oleh virus untuk bertahan hidup. Kemudian ada siklus lisogenik, yaitu virus yang bergabung dengan sel inangnya. Yang bergabung ini, yang bergabung apanya? Materi genetik dari virus dan materi genetik dari sel inangnya. Sehingga virus dapat bertambah banyak, ya. Nah, untuk yang siklus litik sendiri itu dibagi oleh 4 tahap. Ada adsorpsi, yaitu proses di mana virus menempel ke sel inang atau sel yang ditumpangi ini. Ini sel inangnya, ini virusnya. Adsorpsi itu dia menempel. Kemudian tahap kedua itu ada penetrasi. Di tahap ini virus itu membentuk lubang di sel inang untuk memasukkan materi genetik dari virus masuk ke dalam tubuh sel inangnya. Nah, kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu lisis, di mana virus-virus tersebut menghancurkan sel inangnya dan bertambah banyak. Nah, ini jadi dari mulai satu virus bisa menjadi bertambah banyak di sini. Ya. Dan kemudian yang keempat adalah replikasi. Nah, muncullah virus-virus yang bertambah banyak tadi di dalam tubuh sel inang. Gitu ya. Jadi ketika virus menyerang tubuh kita, makanya kenapa berbahaya, karena virus tersebut bertambah banyak, memperbanyak diri di dalam tubuh kita. Nah, itu yang menjadi berbahaya. Nah, kemudian ada juga siklus lisogenik, yaitu materi genetik virus dan materi genetik sel inang bergabung. Tahapannya sama seperti tahap siklus litik. Yang pertama ada adsorpsi, virus menempel di sel inang. Kalau kalian perhatikan di buku paket, lebih detail lagi ya, di sini Ibu buat kalimat ataupun bahasanya lebih sederhana, dan juga intinya yang Ibu ambil dari buku paket juga sama. Nanti bisa detailnya kalian baca di buku paket. Nah, kemudian tahap yang kedua itu juga sama, penetrasi, di mana virus menempel di sel inang, membentuk lubang untuk memasukkan materi genetik DNA atau RNA ke dalam tubuh sel inang. Kemudian yang membedakan di sini dengan siklus litik adalah penggabungan, ada proses penggabungan di mana ini sel tubuh inang
Sel tubuh inang kan memiliki materi genetik juga, DNA atau RNA. Nah, dia bergabung tuh dengan materi genetiknya dari si virus. Maka dari situ, ketika mereka sudah bergabung, mereka akan melakukan proses pembelahan. Jadi membelah menjadi banyak. Dan yang terakhir, ketika mereka sudah membelah, akan mereplikasi membentuk virus-virus yang baru. Maksudnya virus yang jumlahnya banyak. Seperti itu. Nah, itu untuk replikasi virus. Untuk detailnya, ini juga ada, Ibu tampilkan detail ini sama urutan daur siklusnya. Nah, sekarang untuk kita bisa mempelajari lebih lanjut lagi mengenai virus, kita coba bermain TTS di sini ya untuk lebih memantapkan lagi materinya. Sudah punya PPT-nya, sudah di-download atau Ibu share link-nya lagi untuk TTS-nya? Perlu Ibu share link di kolom chat? Boleh Bu, share link. Oke, nanti juga di GC sudah ada ya. Ya, silahkan itu di kolom chat bisa dibuka. Nanti Ibu akan buka TTS-nya. Silahkan anak-anak mencoba menjawab, tidak usah takut salah ya. Di sini kita sama-sama belajar. Oke. Nanti akan Ibu ambil nilai sebagai tes lisan. Yang mau menjawab, sebutkan namanya sama kelasnya. Nanti akan Ibu panggil, bacakan soalnya, lalu dijawab. Mau misalnya 3 menurun, 5 mendatar, seperti itu. Nanti langsung sebutkan nama dan kelasnya. Ya, coba Ibu. Sudah bisa dibuka? Kalian sudah bisa mengakses TTS-nya? Coba Ibu share lagi untuk TTS-nya sebentar ya. Ibu tampilkan dulu di share screen. Tunggu sebentar. Sambil boleh dicari dulu jawabannya, kalau sudah ada yang nemu, nanti boleh disampaikan. Sebentar ya. Ketua kelas sama sekretaris sudah mengabsen. Ini ada 58, berarti ada 3 yang tidak hadir. Bisa bantu ya, dicek temannya, ketua kelasnya atau sekretaris per masing-masing kelas. Oke, silakan bisa ditulis di kolom chat siapa saja yang tidak hadir. Akan Ibu cek nanti. Oke. Ada yang kesulitan untuk membuka TTS-nya? Semua sudah bisa mengakses? Sudah ketampil ya di depan? Oke, coba Ibu akan beri 1 kata kunci dulu untuk mengerjakan TTS-nya. Misalnya, nah ini, misalnya ini 1 kata kunci aja di sini. Virus 18 mendatar ya, virus tidak dapat menghasilkan, coba kita ketik, sini, energi sendiri. Oke. Nah, silakan sudah Ibu beri 1 kata kunci, kalian bisa melanjutkan. Nah, semakin banyak jawaban yang terjawab akan semakin mempermudah kalian untuk menjawab soal-soalnya. Oke? Bisa langsung dimulai. Di sini jawabannya ada di buku paket semua. Silakan kalian siapkan buku paketnya, buku paket biologi. Jawabannya ada di situ semua, bisa dicari di situ. Ya, Ibu ngambilnya juga dari buku paket. Mungkin sambil menunggu teman lain yang mau menjawab, adakah yang sudah siap, sudah menemukan jawabannya? Boleh disebutkan nama dan kelasnya. Nanti akan Ibu nilai juga di sini sebagai tes lisan kalian. Saya ketemu, Bu. Siapa namanya? Darren, Bu. Darren kelas berapa, Darren? Kelas IPA 1, Bu. Oke. Silakan Darren, mau nomor berapa? Yang 23 mendatar, Bu. 23 mendatar. Ini ya. Oke, silakan dibaca soalnya Darren, terus jawabannya apa?
tempat menempelnya virus? Jawabannya inang. Inang. Oke, sebentar. Kita coba klik sini ya. Inang. Oke, pas. Berarti betul. Ciri-ciri betul jawabannya adalah di sini dicentang hijau ya. Nih, ada centang hijaunya nih. Kelihatan nggak? Nah, berarti betul. Oke, Darren sudah mendapatkan nilai. Ya, terima kasih Darren. Kita beri kesempatan buat teman lain. Ada lagi? Saya Bu Ivan Nathaniel Haryanto, 10 IPA 2. Kevin ya. Iya Bu. Kevin Nathaniel. Oke. Silahkan Kevin, mau nomor berapa? 5 mendatar Bu. 5 mendatar. Ini, dibaca dulu soalnya Kevin. Itu 5 menurun Bu. 5 5 yang mendatar ya? mendatar. Sorry. Oke. Ini. Silakan Kevin. Itu jawabannya litik Bu. Litik. Daur yang reproduksi virus dengan cara menghancurkan sel inangnya. Tadi sudah dibahas ya. Masih ingat berarti Kevin? Oke, betul Kevin. Kelas Bu, saya Bu. siapa namanya? Stephen Laudi. Stephen Laudi. Kelas 10 IPA 2. Oke. Silakan. Oh ya, ini misalnya Zoom-nya berhenti, nanti leave, silakan nanti join lagi ya. Oke, silakan Stephen. 10 ke bawah Bu. 10. Ini ya, dibaca dulu soalnya. Materi genetik penyusun virus adalah DNA dan RNA. RNA. Oke, betul jawabannya. Stephen, lanjut. Bu, saya Bu. Namanya? Saira Alexandria. Oke, Sira kelas berapa Sira? 10 IPA 2. Oke, IPA 2. Silakan Sira, mau nomor berapa? 22 mendatar Bu. 22. Oke, dibaca soalnya, silakan. Tahapan awal daur litik adalah adsorpsi. Adsorpsi. Kita cek jawabannya benar enggak? Tahapan awal daur litik. Tulisannya betul ya, seperti ini ya? Bentar. Itu pakai P Bu. Oh iya. Absorpsi. Ya, absorpsi. Bu, Sudah saya centang Bu. hijau. Siapa namanya? Howard Ferdinand Bu, IPA 10 IPA 2. IPA 2. Oke, silakan Howard, mau nomor berapa? 14 ke bawah Bu. 14. Ini. Ya, baca soalnya. Contoh virus pada tumbuhan. TMV. TMV. Ya, ini termasuk virus yang menyerang tumbuhan tembakau. Betul ya, centang hijau. Lanjut. Saya Bu. Coba dulu tadi. Axel Adonis, kelas 10 IPA 1. Axel, kelas 10 IPA 1. Habis itu nanti cewek tadi siapa ya? Habis Axel. 16 ke bawah Bu. Oh ya, 16 ke bawah. Ini ya. Tahapan daur litik yang ketiga. Lisis bukan Bu. Lisis. Oke, betul, lisis atau penghancuran sama. Ya, betul. Axel. Lanjutnya lagi, cewek tadi setelah Axel tadi. Bu, saya Bu. Namanya siapa? Langsung namanya sama kelas. Gisela Wijaya, Ya, IPA 2. Oke, Gisela. Nomor berapa, Gisela? 4 menurun. 4 menurun. 4 menurun. Ya. Baca soalnya. Kepala virus memiliki kepala berisi DNA. DNA. Oke, betul. Gisela. Lanjut lagi. Oh, ternyata di chat ada ya? Yang sudah ngantri, Albert. Bu, saya Bu.
Oh ya, habis ini Zizkia. Albert dulu yang sudah ngantri di kolom chat. Silakan Albert. Jadi? Oh Halo, enggak Albert. Bu, itu udah jawab tadi Bu. Udah ada yang jawab? Iya Bu. Ya udah jadi berarti Fiona. Jawab juga, Bu. Oh sudah. Farel, Alvaro. Jadi enggak Farel? Atau Farel mau pilih nomor berapa yang belum juga boleh? 21 ke bawah, Bu. 21 ke bawah. Ya, coba dibaca dulu Farel, soalnya. Bagian luar virus diselubungi oleh kapsid. Kapsid. Oke, coba kita ketik ya. Kapsid. Ya, betul. Jawabannya Farel, betul. Kapsid. Farel kelas IPA berapa, Farel? IPA 1. IPA 1. Oke, udah dapat nilai. Lanjut, setelah Farel ada Malvin. Ini chatnya privat ya, jadi yang tahu cuma Ibu. Di bawahnya Farel itu Malvin yang chat. 1 ke bawah. Berapa? 1 ke bawah. 1 ke bawah. Yuk. Agak panjang nih, soalnya contoh virus pada apa? Poliomyelitis. Poli pakai apa? Y atau I? POLIO. Poliomyelitis. Ya. Ya. Benar? Ini kita cek jawabannya. Oke, hijau betul. Siapa tadi? Malvin ya? Kelas berapa Malvin? IPA 1. IPA 1. Lanjut. Setelah Malvin. Saya dong, Bu. Siapa namanya tadi? Geoffrey IPA 2. Ya, Geoffrey. Kelas 6 mendatar, Bu. 6 datar. Ini. Jadi baca dulu soalnya. Tahapan daur litik di mana virus membentuk lubang pada sel inang disebut penetrasi. Oke. Itu ya jawabannya, Geoffrey. Lanjut. Bu, saya, Bu. Yona, silakan. Kelas berapa? Yang apa, kelas IPA 2. Mau nomor berapa? Nomor 19. 19 ke bawah. 19 ini ya. Ekor, Bu, jawabannya. Berfungsi untuk menempel pada sel inang. Ekor. Kita cek jawabannya. Betul ya? Oke. Terima kasih, Fiona. Lanjut. Saya dong, Bu. Bu, saya Bu. Cewek dulu tadi, Aurelia. Habis itu Victor ya. Aurelia dulu. Saya mau nomor 3 ke samping. Nih, 3. Yuk dibaca dulu soalnya. Virus mendapatkan enzim dan bahan-bahan metabolisme. Cek jawabannya. Betul ya? Siapa tadi namanya? Kelas? Jennifer Aurelia dari IPA 1. Oh, Jennifer Aurelia IPA 1. Oke. Lanjut. Victor ya tadi. Jadi nggak Victor? Ya jadi Bu. Ya. 7 mendatar. 7 mendatar. Ini. Iya. Ya, dibaca dulu soalnya. Herpes merupakan virus yang memiliki simplex. Di sini huruf awalnya S ya, berarti. Terus yang memiliki apa tadi? Simplex, Bu. Ini ya. Kita coba cek. Oh, salah. Bentar. Tulisannya coba Ibu cek dulu. Betul tulisannya seperti itu ya? Oh, herpes merupakan virus yang memiliki. Coba kamu cek lagi di buku paket deh, Victor. Di situ ada mengenai ciri-ciri virus, ada yang di buku paket halaman berapa ya kemarin itu. Coba cek lagi di buku paket ada kok. Yang bagian-bagian virus.
struktur virus, ciri-ciri virus itu. Cek lagi ya. Ini adalah contoh Bu, dari ya. Ibu, itu jawabannya selubung bukan, Bu? Ya, selubung. Siapa tadi bantu jawab? Saya, Bu, Geoffrey. Oh, udah ya, tadi udah dapat nilai, nggak apa-apa. Victor juga dapat nilai, jadi tetap. Victor, Bu, saya mau nyoba, Bu. Victor sudah mencoba menjawab tadi, berarti kelas berapa Victor tadi? X IPA 1, Bu. Ya, nggak apa-apa, tetap itu nilai juga. Lanjut, ada lagi? Saya, Bu. Aduh, saya semua ya. Coba Ibu lihat dari chat aja ya, yang sudah ngelis tadi. Ada Gracia. Gracia jadi menjawab? Jadi, Bu. Ya, nomor berapa Gracia? Yang 5. 5. Ini ya, bisa dibaca dulu soalnya. Daur yang reproduksi virus dengan tidak menghancurkan sel inangnya, tetapi dengan bergabung dengan sel inangnya disebut daur lisogenik. Lisogenik, di sini ada RI, berarti tambahin lisogenik. Oke, betul jawabannya Gracia kelas IPA 1. kelas 1. Oke, lanjut. Bu, saya, Bu. Namanya